Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mak Saufa. Alhamdulillah di kesempatan kali ini Mak Saufa mau sharing budgeting di bulan November tahun 2024. Ya, kalau bunda-bunda yang kebetulan belum bikin, ayo bikin bareng ya, bareng-bareng emak. Nah, kita bikin kisi-kisi kira-kira uang nanti yang bakal kita terima itu buat beli apa aja ya, supaya lebih teratur, terarah. Dan tentunya uang yang udah diamanahkan untuk kita itu bisa lebih bermanfaat tentunya ya. Semoga vlog emak kali ini bisa menginspirasi bunda-bunda semua dan juga bisa bermanfaat. Untuk teman-teman yang selalu mendukung channel Mak Saufa, Mak ucapkan banyak terima kasih. Dan untuk yang baru bergabung, Mak ucapkan selamat datang. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe-nya ya. Terima kasih. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah kita udah ada di ujung bulan Oktober. Ya, itu artinya kita bakal nerima gaji dong ya, Masya Allah, tabarakallah. Dan sebelum kita kepikiran untuk belanja dan belanja, yuk kita buat budgetingnya dulu. Nah, alhamdulillah wa syukurillah, jadi emak tuh alhamdulillah tiap bulan tuh dapet pemasukan 5 juta rupiah. Nah, pemasukan 5 juta rupiah ini akan emak buat ya, akan emak alokasikan untuk 3 titik ya. 3 titik ini adalah kewajiban, kebutuhan, dan juga untuk keluarga. Nah, ini karena penting banget, kewajiban-kewajiban harus dibayarkan, kebutuhan untuk makan 1 bulan, dan juga untuk keluarga. Itu tuh kayak semacam eh, pokok gitu ya, yang pokok yang harus ini. Jadi bagaimana cara emak supaya pemasukan yang emak terima ini bisa cukup untuk kebutuhan pokok emak. Nah, kebutuhan pokok emak ini meliputi 3 ini ya. Ada kewajiban, kebutuhan, dan juga keluarga ini. Untuk pemasukan atau gaji pokok ini emak keluarkan untuk pengeluaran pokok ya, karena sesuai aja gitu ya. Jadi pengeluaran pokok memakai pemasukan pokok seperti itu. Sedangkan untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain yang belum dianggarkan, contohnya aja ya, kebutuhan akan hiburan, kebutuhan untuk bensin mobil, kebutuhan untuk tabungan utama, kebutuhan untuk nabung challenge emas, dan lain sebagainya seperti itu, emak usahakan dari penghasilan-penghasilan tambahan seperti itu. Jadi itulah pokok atau kunci budgeting dari emak Saufa. Jadi kalau seumpama memang dari pemasukan pokok itu bisanya untuk kebutuhan hanya sekian, ya udah mak lakukan sekian aja gitu. Meskipun mak ada pemasukan lain, emak nggak kepikiran untuk menambah budget dan lain sebagainya, karena memang emak sesuaikan seperti itu. Jadi meskipun nggak plek ketiplek pengeluarannya sama, minimal ya, kalau berantakan pun nggak berantakan banget, masih ke handle ya. Karena memang emak itu usahain kalau kebutuhan pemasukan tambahan itu bukan berarti kebutuhannya nambah. Tapi kalau ada pemasukan tambahan artinya adalah itu peluang untuk menabung seperti itu ya. Itu inti dari kunci dari budgeting emak Saufa. Nah, kenapa emak kok seperti itu? Karena ya memang disadari atau tidak bahwa kebutuhan akan dana darurat itu sebenarnya lebih banyak ya bunda-bunda ya. Karena apa? Karena dana darurat itu kita tidak pernah tahu apa yang bakal terjadi di depan sana. Itulah kenapa emak lebih eh, mengalokasikan untuk pemasukan tambahan emak itu ya untuk nabung, challenge emas, dan lain sebagainya. Itu adalah untuk mengantisipasi adanya pengeluaran-pengeluaran untuk dana darurat, sehingga tidak akan mengganggu budgeting dari pokoknya emak gitu. Nah, untuk budgetingnya seperti apa, tentunya bunda-bunda udah pada paham ya. Uang 5 juta bagi emak itu untuk bayar-bayar SPP, bayar rumah, bayar wifi, bayar
air dan lain sebagainya seperti itu ya. Intinya tiap bulan kan emak udah bikinin budgeting gitu ya, hampir sama lah pengeluaran. Terus untuk kebutuhan juga Mak Saufa nggak terlalu banyak untuk mengeluarkan untuk kebutuhan, kayak untuk belanja sembako juga emak seperlunya aja, kayak ada sabun, deterjen, pencuci piring, seperti itu aja ya. Jadi kalau kayak kopi, teh, gula dan lain sebagainya kan pastinya bunda-bunda nanya, emak emang nggak ngeteh, emak emang nggak jajan, emak nggak ini nggak itu gitu ya. Sebenarnya bukan berarti nggak ngopi, nggak ngeteh, cuma yang emak beli adalah kebutuhan pokok. Sedangkan kalau emak pengen ngopi ya udah tinggal beli aja satu saset seperti itu. Itu akan lebih mudah ya bunda-bunda ya. Jadi minimal itu nggak nggak ganggu banget itu loh, budgeting seperti itu. Jadi apa yang emak beli adalah memang benar-benar kebutuhan yang dipakai selama 1 bulan. Itulah kenapa untuk belanja bulanan emak berusaha banget untuk membeli barang-barang yang memang kepake seperti itu ya. Alhamdulillah wa syukurillah. Apalagi sekarang ditambah emak juga udah mulai aktif berjualan, dan itu sangat-sangat efektif, sangat-sangat ngebantu banget untuk biaya kesehariannya ya. Jadi lumayan kan, anak-anak juga bisa jadi terupgrade makannya ya, jadi makan daging terus. Jadi ada beberapa tips nih dari emak supaya budgetingmu nggak berantakan. Yang pertama, buatlah budgeting sesuai dengan keadaanmu. Terus sadarilah kondisi keuanganmu. Jadi kita jangan berekspektasi tinggi terhadap uang yang kita terima ya. Terus selanjutnya bayar-bayar kewajiban di awal. Jangan nunggu nanti-nanti, karena nanti takutnya itu malah kedenda gitu ya. Soalnya kita suka lupa kan. Terus abis itu belilah kebutuhan-kebutuhan sesuai sama yang memang benar-benar kepake. Yang kira-kira belum kepake atau mungkin pengen nyetok dan lain sebagainya, lebih baik nanti dulu ya. Jadi beli yang butuh aja, seperti itu sih. Kalau kira-kira dalam sehari itu pengen ngopi ya udah beli satu saset, atau pengen es ya udah beli sesekali kayak gitu, nggak apa-apa sih ya. Jadi itu seperti reward aja. Kalau semua kita nyetok terus apa ya, kadang kita lagi nggak pengen pun karena ada ya keminum seperti itu kan. Jadi kayak ini loh, peluang untuk kita jadi keluar uang lagi, padahal sebenarnya kalau nggak ada ya nggak masalah, seperti itu. Itu yang emak pikirkan sih. Kalau kata orang tua emak itu menyederhanakan kebutuhan. Jadi kebutuhan-kebutuhan yang penting aja yang kebeli. Nah untuk yang lainnya ya sesekali aja belinya. Jadi kita sederhanakan kebutuhan-kebutuhan kita. Nah selanjutnya konsisten ya, konsisten budgeting, konsisten untuk belajar, konsisten untuk mau upgrade, mau mengembangkan diri, mau belajar, mau membuka diri, bagaimana caranya. Pokoknya kita jangan terus maunya itu di zona nyaman, kayak ya udah kita belanja ini aja, ya udah kita belanjain, ya udah sekian, ya udah sekian. Padahal sebenarnya kita seumpama sehari bisa hemat 10.000 aja, dalam sebulan kita bisa hemat berapa? 300.000. Semua kita sehari kita bisa hemat 1.000, sebulan tuh kita bisa hemat 30.000. Ya sama aja kayak mungkin kita alihkan ke nabung, atau nanti kita alihkan ke jalan seemas. Tentunya itu bisa lebih bermanfaat kan. Dan demikianlah vlog emak untuk budgeting di bulan November kali ini. Semoga bisa menginspirasi bunda-bunda semua dan juga bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila Mak Saufa ada salah-salah kata. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu vlog emak berikutnya.